Berakhir duka, upaya balas dendam Israel tewaskan Panglima Militer IDF. Simak ulasan saya berikut dan tolong subscribe channel ini, agar kalian tetap tahu informasi update dari kami. Deru ledakan dan dentuman mortir kembali memecah malam di jalur Gaza. Meski gencatan senjata sempat berlaku selama 3 hari, kedamaian yang diharapkan oleh jutaan rakyat Palestina itu runtuh seketika saat pasukan elit Israel melancarkan operasi balas dendam terhadap pasukan TNI Perdamaian yang selama ini menjadi tameng bagi warga sipil di wilayah konflik. Operasi yang dinamai Operation Iron Strike itu diklaim sebagai respons atas insiden tewasnya puluhan tentara Israel dalam operasi pembebasan Sandera 2 pekan lalu. Namun, di balik ambisi pembalasan itu, situasi justru berbalik tak terduga dan berakhir tragis bagi kedua belah pihak. Sejak kehadirannya di Gaza, pasukan TNI Perdamaian Indonesia berhasil membangun kepercayaan masyarakat Palestina. Mereka mendirikan pos medis, sekolah darurat, hingga dapur umum di reruntuhan kota. Tak hanya itu, TNI Perdamaian juga menjadi benteng hidup bagi ribuan pengungsi yang terjebak di jalur-jalur sempit Gaza. Namun pada dini hari itu, drone pengintai TNI mendeteksi pergerakan mencurigakan di area barat Khan Yunis. Sekitar 300 personel IDF Shayetet 13, unit elit angkatan bersenjata Israel, merangsek masuk tanpa membawa tanda pengenal dan menggunakan kendaraan sipil. Mereka berencana menyusup dan melumpuhkan komandan pasukan TNI Perdamaian di Gaza, Kolonel Dewa Prakoso, yang selama ini dikenal sebagai sosok pemberani dan sangat dicintai rakyat Gaza. Dengan sigap, TNI Perdamaian yang dipimpin Mayor Dimas Arya berhasil memblokade laju pasukan tersebut. Kontak senjata sengit pun tak terelakkan. Meski jumlah pasukan Indonesia jauh lebih sedikit, mereka bertempur habis-habisan untuk mempertahankan pos kemanusiaan. Dalam pertempuran berdarah itu, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Ternyata, operasi balas dendam tersebut dipimpin langsung oleh Letnan Jenderal Ariel Ben Yosef, Panglima Militer IDF wilayah Gaza. Dia sengaja turun ke lapangan untuk memastikan misi pembalasan itu sukses. Namun nasib berkata lain. Dalam duel jarak dekat di reruntuhan gedung sekolah Al-Furqan, Ariel berhadapan langsung dengan Kolonel Dewa Prakoso. Pertarungan 1 lawan 1 berlangsung sengit, di bawah kilatan peluru dan suara ledakan. Keduanya bertarung habis-habisan, tanpa peduli luka yang mulai mengoyak tubuh mereka. Akhirnya Kolonel Dewa berhasil menancapkan belatinya ke dada Ariel. Sang Panglima IDF roboh seketika, meninggal di lokasi. Tapi tak lama setelah itu, sebuah peluru penembak runduk Israel menembus dada Kolonel Dewa, membuatnya tumbang di samping musuh yang baru saja dia taklukkan. Kabar gugurnya Kolonel Dewa langsung mengguncang Gaza. Tangisan rakyat Palestina membahana. Mereka kehilangan sosok pahlawan yang selama ini melindungi mereka tanpa pamrih. Kematian Ariel Ben Yosef membuat Israel murka. Pemerintah Zionis mengancam akan membumi hanguskan seluruh pos perdamaian di Gaza. Sementara di Indonesia, kabar gugurnya Kolonel Dewa Prakoso disambut duka mendalam. Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya di Istana Merdeka menyebut Kolonel Dewa sebagai putra terbaik Nusantara. Beliau gugur dalam tugas kemanusiaan, menjaga hak hidup saudara-saudara kita di Gaza. Pengorbanannya abadi, keberaniannya abadi, ujar Presiden dengan suara bergetar. Jenazah Kolonel Dewa akhirnya dipulangkan ke Indonesia melalui Mesir, diiringi ribuan warga Gaza yang berjejer sepanjang jalan, membawa bendera Indonesia dan Palestina. Di Jakarta, lautan manusia memadati TMP Kalibata saat prosesi pemakaman berlangsung. Tembakan salvo mengiringi kepergian sang pahlawan. Meskipun pertempuran itu meninggalkan luka mendalam di kedua belah pihak, semangat pasukan TNI Perdamaian tak surut. Mereka berjanji akan melanjutkan perjuangan Kolonel Dewa, meski nyawa taruhannya. Di Gaza, nama Dewa Prakoso diabadikan menjadi nama jalan dan sekolah. Bagi rakyat Palestina, ia bukan hanya tentara, tapi juga pelindung dan saudara. Namun dendam Israel dipastikan belum padam. Pemerintah Zionis mengumumkan operasi militer lanjutan dengan nama Wrath of Zion, bersumpah akan membalas kematian panglima mereka. Gaza pun kembali bersiap menghadapi malam-malam berdarah. Di bawah komando Kolonel Dewa Prakoso, pasukan ini berhasil memulihkan sebagian besar sektor sipil yang luluh lantak akibat serangan bertubi-tubi Israel.
Ketenangan semu pun tercipta di beberapa wilayah Gaza, khususnya di Khan Yunis dan Rafah. Namun ketenangan itu hanya sesaat. Pada 17 Mei 2025, sebuah operasi rahasia yang dipimpin TNI dan pejuang lokal Palestina berhasil membebaskan 22 anak-anak dan perempuan yang disandera oleh unit elit Israel. Dalam operasi itu, belasan tentara IDF tewas, termasuk perwira penting. Insiden tersebut memicu kemarahan besar di Tel Aviv. Tak ingin kehilangan wibawa di depan dunia, pemerintah Israel melalui Menteri Pertahanannya memerintahkan operasi balasan bersandi Operation Iron Strike, sebuah misi gelap yang target utamanya adalah mengeksekusi Kolonel Dewa Prakoso dan menghancurkan pos utama TNI Perdamaian di Khan Yunis. Pada malam 24 Mei 2025, sekitar 01.40 waktu Gaza, drone pengintai TNI mendeteksi konvoi kendaraan tak dikenal bergerak cepat dari perbatasan timur menuju pusat Khan Yunis. Analisis cepat mengungkap bahwa itu bukan konvoi pejuang lokal atau warga sipil. Kolonel Dewa yang saat itu sedang memantau di pos induk langsung mengaktifkan kode merah. Dengan pasukan yang hanya tersisa 310 personel di markas utama, Dewa memerintahkan semua personel untuk menempati posisi tempur. Mayor Dimas Arya, tangan kanan Dewa, memimpin 120 personel ke arah pintu masuk Khan Yunis, sementara Kapten Luki Pranowo bersama 80 personel menjaga area pengungsian Al-Furqan yang menampung 1.500 pengungsi. Hanya dalam waktu 10 menit, pertempuran sengit pun pecah. Sementara itu, di sisi pasukan Israel, sang Panglima Operasi, Letnan Jenderal Ariel Ben Yosef, memimpin langsung di garis depan. Dikenal sebagai jenderal berdarah dingin, Ariel sebelumnya menolak perintah Komando Pusat untuk tetap berada di markas dan bersikeras ikut turun ke medan perang demi memastikan eksekusi Kolonel Dewa berjalan lancar. Bentrok brutal pun terjadi di reruntuhan sekolah Al-Furqan. Pasukan TNI yang unggul secara taktis meski kalah jumlah dan senjata berhasil menahan laju IDF selama 2 jam lebih. Puluhan prajurit dari kedua belah pihak bergelimpangan di jalanan sempit Khan Yunis. Puncaknya terjadi saat Ariel dan Dewa secara tak sengaja berhadap-hadapan di sebuah lorong sempit yang diterangi senter dari senjata. Dalam situasi kacau itu mereka saling menodong pistol. Tanpa komando, perkelahian jarak dekat meletus. Tembakan pertama meleset. Pisau komando Dewa melukai tangan Ariel. Sebaliknya pukulan Ariel mengenai pelipis Dewa. Adu kekuatan dua prajurit elite itu berlangsung tanpa suara, hanya diselingi desis nafas berat, ledakan di kejauhan, dan reruntuhan yang berderak. Hingga akhirnya, Dewa berhasil membanting tubuh Ariel ke tembok, menusukkan belati perangnya ke dada sang jenderal Israel. Letnan Jenderal Ariel Ben Yosef, panglima militer yang paling ditakuti di Gaza, ambruk di pangkuan musuhnya, tewas seketika. Tapi tak berselang lama, suara tembakan dari arah utara menghentikan kemenangan Dewa. Sebuah peluru penembak runduk Israel menembus dadanya. Dewa jatuh tepat di samping Ariel.